Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita ada kedatangan tamu spesial. Bisa kalian lihat di sini. Ya, yang lagi nata-nata rambut. Ya, kenalin. Namanya siapa, Bro? Oh ya, nama saya Jason Clarino. Iya, namanya Jason Clarino dan saya kenalin nama saya itu Maulus. Nah, jadi Bro Jason. Yo, ya. Jadi iya pagi siang malam karena audiens kita itu bisa jadi nontonnya tuh pagi siang malam subuh. Betul banget. Mana tahu pada saat mereka sahur mereka nonton kita. Oh iya, Nah, jadi tuh kita hari ini mau ngomong apa nih? Ini nih. Boleh. Jadi gini, kemarin malam saya tidur. Ya betul, pastilah. Masa nggak tidur malam ya kan? Betul. Jadi saya kemarin mimpi. Mimpi. Saya mimpi itu, saya lagi kerkor. Terus saya ada pikir sebuah konsep yaitu perjanjian internasional. Mimpi tentang perjanjian internasional. Mimpinya perjanjian internasional. Ya, Habis itu? habis itu setelah saya memang saya kan tidak tahu nih apa itu perjanjian internasional. Iya betul. Jadi saya searching Betul. katanya itu adalah perjanjian antara satu negara ke negara yang lain. Itu maksudnya gimana ya? Iya. Perjanjian internasional. Ya kalau kita ambil dari katanya itu perjanjian. Kalau perjanjian itu pasti seperti antara ya jangan ketawa dulu Kak Bos. Oh, iya. Sabar. Kita belum habis ya bentar. Nah, jadi kalau perjanjian kita ambil katanya itu kan misal nih saya sama Anda nih sama lu ya bro ya. Nah, misal nih bro besok mau ke CP nggak? Mau. Nah, kita janjiannya jam berapa? Saya sih biasanya ngaret. Iya, ngaret. Tapi ya kalau janji kan bisa janji dulu. Iya. Nah, kalau di sini kan kita udah tahu ya janji itu gimana. Janji itu berarti adalah kesepakatan antara satu pihak dan juga pihak yang lain. Nah, kalau misalkan perjanjian internasional itu gimana? Nah, seperti yang udah dikatakan tadi, internasional itu kan berarti skalanya itu besar. Jadi di sini itu pengertian yang kita ambil itu ialah perjanjian antara satu negara dan juga negara lain, di mana masing-masing pihak mereka itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang biasanya itu pastinya itu menguntungkan satu sama lain. Nah, kalau misalkan tentang perjanjian internasional nih, nah pasti kan kalau namanya janji, kita aja kalau kita janji doang juga kita pasti ada tahapan-tahapan yang berbeda. Nah, apalagi kalau misalkan perjanjian internasional yang skalanya itu sudah besar. Nah, bro, mumpung tadi pagi nih, bro udah searching nih kan, udah searching tentang perjanjian internasional. Nah, apa-apa aja nih tahap-tahapannya gitu? Boleh dijelasin dikasih tahu ada berapa dan apa-apa aja. So kemarin saya searching. Saya ada lihat itu ada 5 tahap. So 1 tahap penjajakan, 2 tahap perundingan, 3 tahap perumusan naskah, 4 tahap penerimaan, 5 tahap penandatanganan. Iya betul sekali. Nah jadi di dalam tahapan-tahapan itu adalah tahapan untuk melakukan suatu perjanjian internasional. Nah kebetulan nih bro, mumpung kan bro ini semalam mimpi nih. Jadi sebenarnya mimpi ini udah terkabul. Jadi sebenarnya teman-teman dari kelas 11 Amia ini mereka bikin satu video gitu. Nah jadi videonya itu mengenai tentang yang dulu. Jadi karena kita bahasnya perjanjian internasional di sini, jadi mereka itu membuat sebuah video yang bertemakan perjanjian Grenville. Nah, jadi sedikit untuk menyinggung perjanjian ini. Jadi perjanjian Grenville ini ialah perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dan juga Belanda. Nah, pada saat itu sebelum perjanjian Grenville itu sendiri, Indonesia dan Belanda sudah melakukan perjanjian yang sebelum Grenville ini ialah perjanjian Linggarjati. Nah, setelah perjanjian Linggarjati ini terdapat ada yang namanya itu agresi militer 1. Nah, itulah yang membuat di mana Indonesia itu meminta untuk berunding kembali gitu. Jadi di sini itu Indonesia itu merasa pihaknya itu dirugikan. Nah, sedangkan Belanda itu bisa dibilang tuh suka-suka dia lah gitu. Dengan bahasa Medannya itu suka-suka dia gitu. Nah, jadi di sini itu Indonesia itu minta untuk berunding kembali, di mana yang menjadi penengahnya itu adalah anggota-anggota PBB, di mana di sana itu juga ada perwakilan dari tiga negara. Yang pertama itu Amerika, kedua Belgia dan juga ketiga Australia. Nah,
tanpa berlama-lama lagi, biar teman-teman audiens di sini bisa lihat gimana teman-teman dari kelas 11 Almia cara mereka berakting dan juga peran-peran apa saja yang mereka tampilkan. Sekaligus kita akan memberikan penjelasan mengenai tahap-tahap dari perjanjian internasional ini. Jadi silakan check it out. 4 dagen later arriveert uit Jakarta op Kemayoran Sharifuddin, de leider der Indonesische delegatie, met enige ministers, onder wie Haji Agus Salim en andere republikeinse autoriteiten, voor de ondertekening van de wapenstilstandsovereenkomst. Yang pertama, tahap penjajakan. Jadi berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, penjajakan adalah tahap awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang berunding tentang kemungkinan dibuatnya perjanjian internasional. Jadi tahap ini dilakukan melalui inisiatif instansi ataupun lembaga pemerintahan. Nah, tujuannya ialah untuk bertukar pikiran mengenai berbagai masalah yang akan dituangkan dalam perjanjian internasional tersebut. Kami turut prihatin dengan keadaan antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Saya meminta kedua belah pihak untuk kembali berunding dan menghentikan pertempuran yang terjadi. Kami mau saja berunding, tetapi Belanda tetap saja melanggar perjanjian. Sebelumnya, mereka telah mengajak berunding di Linggarjati. Namun Kenapa Belanda mengadakan agresi militer 1? Iya, kami mengerti. Tetapi bukanlah lebih baik jika diadakan perundingan lagi, supaya tidak ada lagi korban yang terjatuh dari kedua belah pihak. Saya mewakili Kerajaan Belanda menyatakan bersedia melakukan perundingan kembali. Bagaimana Indonesia? Bukankah jalan damai itu lebih baik? Kami juga berpikir demikian. Jalan perundingan itu memang lebih baik. Bagus, kalau begitu kita putuskan untuk melibatkan beberapa negara tetangga dalam perundingan kali ini. Tahap perundingan. Perundingan dilaksanakan untuk membahas substansi serta permasalahan teknis yang akan disepakati dalam perjanjian. Intinya, perundingan ditujukan untuk mencapai kesepakatan atas materi yang barangkali belum disepakati bersama dalam tahap penjajakan. Kami dari Dewan Keamanan PBB akan segera memulai perundingan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia, negara manakah yang kamu telah pilih untuk mewakilimu di KTN? Kami memilih Australia untuk mewakili negara kami dalam KTN. Bagaimana denganmu, Belanda? Kami pilih Belgia sebagai wakil kami. Baiklah, sudah diputuskan. Indonesia telah memilih Australia dan Belanda telah memilih Belgia. Kami akan meminta mereka untuk mengirimkan delegasi dalam perjanjian ini. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, terima kasih telah bersedia datang dalam pertemuan ini. Baik, perkenalkan saya Richard C. Kirby, wakil dari negara Australia. Dan saya Paul Van Zeeland, wakil dari Belgia. Kami mengundang Anda sekalian untuk mengikuti acara perundingan pihak Indonesia dengan Belanda. Saya kira perlu adanya penengah antara Australia dengan Belgia dalam perundingan ini. Saya juga kira demikian, perlu adanya penengah yang tidak memihak bangsa Indonesia maupun kerajaan Belanda, supaya perundingan ini dapat berjalan dengan baik. Apakah Anda setuju, Mr. Paul? Ya, tentunya perlu ada pihak netral yang kita pilih bersama untuk menjadi penengah dalam perundingan ini. Baik, lalu negara-negara apa saja yang akan saudara-saudara sekalian pilih? Bagaimana jika Amerika Serikat saja? Amerika? Ya, saya sependapat dengan Anda. Kita pilih Amerika Serikat saja untuk menjadi penengah dalam perundingan ini. Baik, mari kita undang delegasi Amerika untuk ikut dalam pertemuan ini. Perkenalkan, saya Frank Porter Graham dari Amerika. Kami mengundang Anda sekalian untuk mengadakan pertemuan di atas geladak kapal kami Renville. Apakah kalian berkenan? Langsung kita mulai saja perundingan ini. Silakan keamanan PBB delegasi untuk memulai percakapan.
kami dari Australia menyatakan keberatan atas dilaksanakannya agresi militer Belanda I yang menduduki sebagian wilayah Indonesia. Bukankah Indonesia telah merdeka? Kita tanyakan saja kepada Belanda apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Bagaimana misal Abdul Qadir? Karena kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Mengapa bisa demikian? Kami kan sudah memproklamasikan kemerdekaan kami pada tanggal 17 Agustus 1945. Sudah. Bukankah tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk menghentikan pertempuran antara Belanda dan Indonesia? Benar, sebaiknya kita ambil jalan tengahnya saja. Bagaimana, Mr. Amir? Kami meminta Belanda untuk pergi dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Tidak, Belanda hanya mengakui daerah kemerdekaan Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Mr. Amir, sementara Belanda telah mau mengakui sebagian wilayah Republik Indonesia. Bukankah itu lebih baik daripada terjadi pertumpahan darah yang terus-menerus? Benar. Sebaiknya tentara Republik ditarik terlebih dahulu dari wilayah yang dikuasai oleh Belanda untuk menghindari pertempuran lebih lanjut. Ya, sepertinya usulan dari Mr. Paul tersebut dapat diterima. Kiranya perundingan ini sudah mendapatkan jawaban. Baiklah, ini adalah hasil perjanjiannya. Tahap perumusan naskah. Jadi rumusan naskah adalah hasil kesepakatan dalam perundingan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Jadi pada tahap ini beberapa hal yang telah disepakati, sejumlah materi yang belum disetujui, dan juga agenda perundingan berikutnya akan dicatat oleh perwakilan masing-masing pihak. Tahap penerimaan. Tahap penerimaan adalah tahap penerimaan naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati kedua belah pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal perundingan biasa disebut penerimaan. Kesepakatan ini diperlihatkan lewat pembubuhan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing pihak. Sedangkan dalam perundingan multilateral, proses penerimaan merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional. Dan yang terakhir ialah tahap penandatanganan. Jadi dalam perundingan bilateral, tahap penandatanganan merupakan proses pendelegasian naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara dalam perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukanlah bentuk pengikatan diri sebagai negara pihak. Umumnya, keterikatan terhadap perjanjian internasional dilakukan lewat pengesahan ataupun disebut juga sebagai ratifikasi.